Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mimosa Podcast, Inspiring Life Story bersama host Nur Hadi Tahar. Menggali informasi, beda fakta dan data, mengungkap jejak serta problem sosial. Ruang edukasi tempatnya di sini. Berani bicara, ungkap fakta dan data, menggali informasi yang bukan cerita basi. Bersama Nur Hadi berikan edukasi, menambah informasi dari semua sisi. Program kali ini ikuti zaman masa kini, dari tua muda semua golongan ada. Inspiring Life Story, junjung NKRI, UUD, Mimosa Podcast terbukti. Mimosa Podcast, Inspiring Life Story. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa Podcast, kali ini kita berada di Kelurahan Liduo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan tamu kita hari ini adalah seorang tokoh agama. Ia pernah dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 dan saat ini ia banyak juga dijuluki sebagai ulama NKRI. Untuk itu kita sapa tamu kita di siang menjelang sore hari ini adalah Kiai Haji Saifuddin Mateka SAG. Selamat siang menjelang sore Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan waalaikumsalam. Dan Ustadz, pertama kami Mimosa Podcast rasa terhormat bisa diterima di tempat ini di kediaman Bapak dan alhamdulillah kita bisa bersama dan agenda ini sudah diagendakan jauh hari tapi nanti saat ini baru ada chemistry-nya karena jadwal Pak Kiai ini banyak sekali juga ceramah-ceramah dan tentu di Hari Pahlawan ini ada banyak hal yang juga diperbincangkan. Salah satunya soal bagaimana nilai-nilai kepahlawanan ini dalam perspektif Islam. Nah, tentu di awal ini Pak Ustadz bisa ini bagaimana sebenarnya kepahlawanan dalam perspektif Islam ini. Ya, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama saya sampaikan kepada Pak Nur Hadi Mimosa Podcast atas kehadirannya di sini dalam rangka silaturahmi dan mengenai pertanyaan tadi seperti apa penilaian Islam terhadap perjuangan dan kita baru saja melewati Hari Pahlawan 10 November kemarin. Nilai-nilai kepahlawanan yang terjadi pada peristiwa 10 November 1945 di mana pada waktu itu bangsa kita hendak dijajah kembali oleh Belanda dan Belanda membonceng sekutu dan mereka ingin mencengkeram kembali penjajahannya di bumi Indonesia dan saat itu arek-arek Surabaya yang kebanyakan mereka adalah para santri yang dikomandoi oleh kiainya, oleh ustadznya dengan semboyan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman, atau yang kalau diterjemahkan untuk masa kini jiwa nasionalisme itu bagian daripada iman. Dan jiwa nasionalisme itu adalah rasa memiliki tanah air. Di sini aku dilahirkan, di sini aku dibesarkan, dan di sini juga aku akan mati dan dikuburkan. Maka aku pantas mempertahankan negara ini, tanah air ini. Nasionalisme akan membangkitkan jiwa patriotisme. Dan itulah yang mengilhami para arek-arek Surabaya waktu itu untuk dengan bambu runcing mereka berani menghadapi meriam Belanda. Yang pada waktu itu dilukiskan manusia yang meninggal dunia sampai darahnya itu mengalir sampai ke pelabuhan Tanjung Perak. Tanjung Perak itu memerah lautnya. Dan itu adalah darah
dari para syuhada. Pada waktu itu kita baca dalam sejarah, semangat itu muncul karena ada seorang penyiar radio yang namanya Bung Tomo, yang terkenal dengan Bung Tomo, memekikkan pekik merdeka yang diiringi dengan takbir Allahu Akbar. Bagi seorang muslim, kalau sudah mendengar pekik takbir Allahu Akbar, dan kalau itu terjadi di medan perang, tidak ada lagi yang mampu menahan dia kecuali kematian. Dan bagi seorang muslim, mati dalam peperangan mempertahankan negara, mempertahankan agama, itu adalah syahid. Dan balasannya di akhirat adalah surga. Sehingga itu bangsa kita ini jadi merdeka, dan kita mampu mempertahankan kemerdekaan karena ada jiwa nasionalisme dalam hati para pendahulu kita. Jiwa nasionalisme inilah yang kemudian memantik semangat untuk berjuang yang disebut dengan jiwa patriotisme. Nah, dalam Islam sesungguhnya ini adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Betapa beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mencintai kota Madinah. Walaupun beliau tidak dilahirkan di Madinah, tapi karena beliau sudah tinggal di kota Madinah, beliau hijrah ke sana, hidup di sana, maka beliau mengajak sahabat untuk mencintai kota Madinah. Bahkan bukan cuma para sahabat sama muslim. Beliau juga membuat perdamaian dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang ada di kota Madinah untuk mencintai Madinah. Sehingga waktu Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu sudah ada penduduk asli yang telah lebih dahulu memeluk Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Nabi ke sana tidak mengusir mereka, tapi mengajak mereka bersama-sama untuk menjaga kota Madinah. Jika ada serangan dari luar, yang berkewajiban mempertahankan Madinah adalah mereka yang 4 ini. Karena itu semangat ini yang harus kita warisi, bahwa Nusantara ini, Pertiwi ini, Indonesia ini milik kita bersama. Walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim, tapi bukan berarti negeri ini adalah milik kita muslim saja. Ada saudara kita yang non-muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, Buddha. Dan sebelum Islam datang, mereka juga sudah banyak yang menganut agama-agama lain selain Islam. Karena itu saling menghargai atau toleransi yang dalam Islam diajarkan dengan tasamuh, itu wajib kita miliki. Itu bagian daripada nasionalisme yang hubbul watan minal iman yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Iya, luar biasa. Dan Ustadz, nih tentu bicara soal cinta kita terhadap negeri ini, banyak hal yang ditafsirkan oleh banyak orang. Salah satunya mungkin sebagai umat beragama, orang mencintai agamanya masing-masing. Nah, ini tentu juga karena terlalu mungkin memahaminya sepotong-sepotong, sehingga kemudian menjadi salah dalam menafsirkan sesuatu, menafsirkan ajaran-ajaran ini. Nih, sehingga ada gerakan-gerakan yang dalam tanda petik ya, ini tidak ini oleh agama maupun negara ini. Ini gimana Ustadz soal itu? Oh iya. Iya. Saya ambil skala kecil Indonesia ya. Kalau kita bicara dunia terlalu luas. Saya dilahirkan dari rahim seorang wanita muslimah. Ayah saya muslim. Saya lahir di tengah keluarga muslim. Otomatis saya lahir sebagai muslim. Saya tidak pernah mengajukan permohonan kepada Allah untuk dilahirkan jadi orang Islam. Saya juga lahir di Gorontalo. Ayah ibu saya asli Gorontalo. Itu juga takdir. Saya ditakdirkan lahir di Gorontalo, jadi orang Gorontalo. Tapi ketika saya besar, saya memilih. Memilih jadi Muslim, jadi Nasrani, mau jadi Yahudi, mau jadi Buddha, Hindu, itu pilihan saya. Jadi berbeda itu takdir. Tapi ketika kita memilih agama, itu pilihan kita. Tidak bisa pilihan kita merusak takdir kita. Karena itu sebagai muslim, saya percaya agama saya benar, kan itu pilihan saya.
Tapi tidak boleh saya menyalahkan orang lain yang menganggap Beragama, ya. agamanya juga benar. Iya. Karena kalau kita sudah saling salah menyalahkan, disinilah terjadi konflik. Ini yang akan memantik permusuhan. Karena itu dalam Islam, Allah mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan itu firman Tuhan. Artinya Allah membenarkan perbedaan agama. Cuma letaknya di mana kita saling menghargai ini. Kalau kita saling menghargai, itu dalam urusan muamalat. Urusan hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau kita dalam urusan ibadah, silakan kita mengamalkan ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita. Orang lain tidak boleh ikut campur mengurus ibadah kita. Iya. Misalnya, kamu salah sembahyangnya bukan begitu. Itu orang kami sembahyangnya begini. Tidak bisa. Iya. Saya mengamalkan ajaran agama saya sesuai dengan agama yang saya yakini. Orang Kristen, orang Katolik tidak boleh mencampuri urusan ibadah saya. Tapi dalam hal-hal muamalat, kita boleh bekerja sama, saling harga menghargai. Jadi dalam hal ini, kita sebagai warga bangsa, kita akui bahwa kita memang berbeda, ada 6 agama besar di sini, maka marilah kita jaga uhuwah. Karena uhuwah itu tidak cuma Islamiyah, ada juga uhuwah watoniyah. Walau kita berbeda agama, berbeda suku, daerah, bahasa, adat istiadat, tapi kita sama anak bangsa. Kita merasa sesama anak Indonesia. Bahkan ada uhuwah insaniyah yang lebih luas. Walaupun dia Malaysia, Singapura, Amerika, tapi karena dia manusia, sama-sama hamba Tuhan. Mari kita saling harga menghargai. Dan itu adalah ajaran agama kita. Dalam Al-Quran disebut dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai orang-orang yang beriman, kami jadikan kalian dari satu Adam, satu Hawa, laki dan perempuan. Darinya kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku, agar kamu saling kenal mengenal. Bukan agar saling bermusuhan, saling berperang, saling menyakiti, tidak. Tapi saling kenal mengenal, supaya dari perkenalan itu terjadi persahabatan. Iya, oke, luar biasa. Nih Ustadz, nih Ustadz ini apa ya? Kalau kami perhatikan di berbagai apa ya, ceramah-ceramah yang Ustadz sampaikan itu lebih banyak pada soal menyentuh jiwa, kedua pada soal apa ya, mungkin kualitas penyampaiannya kepada umat. Ini itu teknik-teknik begitu apa ya? Apa Ustadz itu talenta pribadi atau itu waktu masih berada di apa ya, mahasiswa, waktu kuliah, atau memang ada teknik atau Ustadz belajar di mana soal-soal itu? Nanti sebelum bicara itu, tapi kita lihat video berikut ini. Mimosa Podcast, inspiring life story. Iya, Ustadz. Itu Ustadz. Ini soal apa ya? Cara-cara penyampaian dakwah dari Pak Kiai Haji ini kadang menggetarkan gitu loh. Nah, kalau orang mau mendengarkan ceramah-ceramah ini, itu Ustadz tekniknya dapat di mana caranya itu? Karena setiap orang pasti punya teknik dalam berdakwah. Itu Ustadz. Kalau Ustadz, apa talenta itu lahir pribadi atau ada semacam guru atau apa begitu? Oke. Ya. Kalau latar belakang keluarga, saya lahir dari ayah saya seorang imam dan juga khotib
di kampung. Di kampung ya. Ya, jadi tiap Jumat hari raya ayah saya yang khotbah. Jadi saya belajar dari beliau. Lalu kakek saya juga seorang imam. Imam di kampung, imam jamaah Iya. di masjid. Lalu dari latar belakang pendidikan, kalau SD saya di kampung, SDN Kayu Bulan Batu Dak Pantai. Kayu Bulan. Tapi kalau SMP-nya sejak SMP lulus dari sekolah dasar, saya langsung sekolah di PGA 4 tahun. Waktu itu masih berbentuk pendidikan guru. Kalau sekarang MTS, madrasah. Ya. PGA itu masa pendidikannya 4 tahun. Lalu ditambah 2 tahun lagi PGA 6 tahun. Kita lulus bisa jadi guru waktu itu. Kalau sekarang sudah jadi madrasah aliyah negeri. Ya. Jadi latar belakang saya dari kecil SMP, SMA itu sekolah agama. Terus melanjutkan lagi ke IAIN. Waktu itu di sini masih filial. IAIN Alauddin filial Gorontalo. Lulus sarjana muda dengan gelar BA itu tahun 85. Di situ saya mulai ke kampung-kampung, dari kampung ke kampung mulai memberikan ceramah. Di samping saya mengajar sebagai tenaga honor di Madrasah Sanawiyah. Lalu saya bentuk rumah muda di masjid. Saya mulai bimbing mereka, saya latih mereka untuk tampil di panggung. Dan saya sendiri pada waktu itu sudah mulai dipercaya sebagai khotib. Walaupun saya belum nikah, masih muda, tapi saya sudah mulai tampil. Kalau ada misalnya sholat tarawih, sebelum tarawih saya disuruh ceramah oleh jamaah, biar cuma 10 menit mengisi waktu yang ada. Dari situ saya belajar. Terus setelah saya diangkat jadi pegawai negeri, saya jadi guru. Makin berkembang lagi ilmu saya. Dan pada saat itulah orang percaya bahwa saya bisa. Saya mulai melatih lewat khotbah tanpa teks, dan saya alhamdulillah bisa. Dari situlah saya mulai menjadi penceramah. Saya mengagumi 3 penceramah. Kalau soal kedalaman ilmu itu saya kagum sama Profesor Dr. Quraisy Shihab. Quraisy Shihab ya. Kedalaman ilmunya. Ya. Kalau orasi ceramah, saya kagum sama Zainuddin MZ. Zainuddin MZ. Ya, tapi kalau sentuhan kalbu, saya pengagum Agim. Sehingga itu saya kalau ceramah memadukan mengkomparasi gitu. Saya kolaborasi 3 gaya ustadz ini dalam satu ceramah saya, dan alhamdulillah selama ini saya disenangi oleh Muhammadiyah. Saya juga disukai oleh NU. Karena ceramah saya menyejukkan. Tidak menyinggung, tidak menyindir, apalagi saya memvonis, tidak. Ceramah saya mudah diterima karena apa yang saya sampaikan yang mereka butuhkan. Dan selama ini saya ceramah, mungkin karakter saya juga yang tidak terlalu keras, pembawaan saya agak lembut, dan cocok dengan orang tua yang tidak suka dikeras-kerasi. Dan kalau sama anak-anak, saya mengajarkan pada mereka untuk bagaimana kita menghormati orang yang tua. Kalau ceramah sama orang tua, bagaimana menyayangi anak muda. Dan itu terterima. Sehingga kalau ditanya apa saya punya bakat untuk itu, untuk jadi penceramah, tidak perlu harus bakat. Karena saya belajar dari mereka yang saya bilang, saya anggap pantas untuk dicontohi, teladani. Dan selama saya sekolah, 12 tahun saya tinggal di rumah ibunya Kiai Haji Abbas Rauf. Sehingga ada nilai-nilai agama itu yang tertanam di situ. Bagaimana nuansa kehidupan beragama, saya tinggal dengan mereka, dan sedikit banyak saya menimba ilmu dari saudara-saudaranya. Ya, jadi seperti itu. Iya, jadi artinya apa ya? Karena mungkin lingkungan yang membentuk Ustadz jadi. Betul. Ya. Jadi apa namanya? Jadi ceramahnya jadi bagus dan lain sebagainya. Dan tentu selain bicara soal itu, banyak juga semacam pematik, dakwah itu jadi pematik bagi orang untuk mendengarkan dan lain sebagainya. Nah, tentu Ustaz, untuk para anak-anak muda kita yang mungkin ada yang masih mau terjun dan lain sebagainya, ini tentu ada kiat-kiatnya. Apa mungkin ini yang jadi ini Ustaz, edukasi bagi
teman-teman juga yang mungkin ada yang alumni YIN, ada juga yang Al-Khairat, ada yang juga Hubulo ya. Mungkin juga pengetahuan mereka ada, tapi untuk memulai terjun untuk berdakwah itu yang Ya, mungkin betul. bisa saja jadi ada dua hati, mungkin ini tiba-tiba orang pasti akan menyampaikan ke kita image dan lain sebagainya. Ini Ustadz, kiat-kiat untuk agar kita bisa tahan untuk berdakwah itu ada Iya. kiat-kiatnya Ustadz. Oke. Ya, mungkin ini yang bisa Ustadz Nah, bagi. ini bagus ini. Iya. Saya dulu Mhm. waktu masih sekolah Iya. tidak pernah berpikir dan berniat untuk jadi penceramah. Bahkan jadi guru pun tidak. Karena waktu orang tua saya memasukkan saya ke sekolah agama, tujuannya hanya satu, supaya kamu jadi orang beragama. Kamu bisa menjadi imam di masjid dan jadi khotib. Itu saja. Itu aja targetnya. Ya. Tapi saya pada waktu berproses itu, saya melihat ternyata saya punya bakat juga. Setelah saya menjalani jadi guru honor, terus jadi PNS, ternyata bagus ini. Dan kemudian saya menekuninya, saya belajar, banyak membaca, banyak mendengar, dan alhamdulillah kalau saya ingat, landasan pertama kita untuk jadi mubalik atau jadi penceramah itu niat dulu, niat. Niat ya. Ya, bahwa niat kita ini untuk menyebarkan agama. Yang kedua sabar. Sabar ya. Ya, terkadang kita ceramah tidak dikasih apa-apa. Jadi kita pergi dengan biaya sendiri, pulang biaya sendiri, kembalinya nggak dapat apa-apa. Mungkin karena lupa, atau mungkin kita diuji. Ya, Iya, diuji. sehingga perjalanan yang jauh, Iya, tapi iya. ya seperti itu. Lalu ikhlas, Ikhlas ya. mau dikasih, tidak dikasih, tidak boleh menuntut. Iya. Saya tidak pernah karena mereka lupa, lalu saya telepon, mau ini tidak kasih honor atau sedekah? Tidak, saya biarkan saja. Mungkin di situ saya tidak dapat, di tempat lain. Lalu yang berikutnya, harus kita pandai mengenali siapa yang kita khotbahi. Karena ada pesan Nabi ya, khatibin nas bi qadri ukulihim. Ceramahi manusia menurut kadar pengetahuan, kadar mereka menerima ceramahmu. Jadi sebelum saya ceramah itu, saya mesti tanya dulu pada orang yang mengundang. Jamaah di situ itu apa? Petani kah, nelayan kah, pegawai kah, mahasiswa, intelek, atau mereka orang yang misalnya banyak pemabuk, tempat judi, banyak maksiat. Setelah saya kenal, saya akan meramu bagaimana materi yang saya sampaikan. Karena istilah orang bijak, biarpun jagung yang kita kasih makan sama ayam, tapi kalau jagungnya kita lempar sama ayam, ayamnya lari. Sehingga itu retorika dalam dakwah itu perlu dikenal juga siapa jamaah pendengarnya. Dan itu penting sekali. Lalu yang berikutnya, pilih bahasa yang tidak terlalu tinggi. Bahasa Mudah yang dimengerti banyak orang. mudah dimengerti orang banyak. Sehingga bahasa saya sering saya campur bahasa Gorontalo. Kalau saya ceramah di pinggiran kota, karena orang-orang tua di situ lebih senang dengan bahasa Gorontalo. Lalu mungkin ini juga yang membuat ceramah saya bisa terterima. Saya memadukan antara dalil Quran, hadis, ungkapan orang tokoh adat yang berlaku di tempat itu. Lalu ada yang namanya Leni Ngomong Panggola atau Paduma, pedoman-pedoman dalam bentuk ungkapan masyarakat Gorontalo yang menjadi dasar bagi masyarakat itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Mungkin ini juga perpaduan antara agama, adat, dan budaya. Iya. Ya. Dan tentu Pak Ustadz sudah banyak pengalaman ya ceramah-ceramah ini. Ini ceramah-ceramah ini di mana saja Ustadz? Yang Kalau selama ini strata sosial, orang-orang yang dengar ceramah saya itu kalau saya ambil dari atas, dari pejabat tingkat gubernur, baru kabupaten kota, para bupati, camat, sampai ke tingkat paling bawah di pelosok-pelosok. Bahkan saya pernah naik ke puncak gunung, saya pernah ke kampung melintasi 4 sungai, itu jalan kaki
Dan bahkan saya pernah naik perahu, dijemput dengan perahu. Waktu itu belum ada motornya, masih di dayung. Lalu saya pernah kembali dari ceramah, karena tidak ada senter di kampung, saya bawa daun kelapa kering yang diikat kemudian dipasang jadi obor. Itu pemandu di jalan, karena kita pulang tengah malam. Jadi masyarakat yang menerima jamaah itu dari orang-orang yang paling tinggi, paling pejabat tinggi, intelektual, orang akademisi di kampung, di kampus, sampai orang-orang yang tidak pernah sekolah, tidak pernah duduk di bangku sekolah, di lereng-lereng gunung, di puncak gunung, itu saya pernah ceramahi. Tentu materi yang disampaikan berbeda, sesuai dengan kemampuan pemahaman mereka. Dan materinya tidak lepas daripada di samping akidah, ibadah, yang tidak kalah penting adalah akhlak. Karena itu tujuan Nabi diutus ke dunia. Iya, dan Ustadz, di biodata tadi juga Ustadz ini banyak juga organisasi yang dilakoni oleh Ustadz. Ya. Pak Kiai, ini NU apa lagi? Pengurus NU Oh Kota. iya, saya katib di NU Kota, dan saya juga punya KBIH, KBIH. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Dan saya sebagai ketuanya, saya juga pembimbing materinya. Saya juga punya yayasan namanya Perwati, Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah, yang pendidikan itu ada 3, taman kanak-kanak, lalu ada taman pengajian Al-Quran, lalu ada madrasah diniyahnya. Oh, madrasah Iya. diniyahnya ada. Kalau taman kanak-kanak itu formal, pagi hari. Kalau madrasah diniyah dengan taman pengajian itu di sore hari. Jumlah santrinya 100 lebih. Sekarang ya? Ya, sekarang. Dan kita merekrut lulusan-lulusan sekolah agama yang nganggur, kita panggil, mari kita mengajar sama-sama Al-Quran. Kita punya kontribusi juga untuk kota dalam hal merekrut para qori'ah, hafiz-hafizah. Karena dari taman pengajian kita pernah kita utus dan dapat juara tingkat kota, juara 2. Ya. Dan yang lain-lain kita juga membimbing setiap bulan jamaah yang tersebar di provinsi. Jadi kabupaten kota ada jamaahnya, kita bimbing manasik baik umrah maupun haji. Sehingga mereka saat mereka berangkat, mereka sudah siap dengan pengetahuan yang mereka terima. Alhamdulillah. Iya. Dan Ustadz, itu tadi ya pengalaman organisasi. Dan Ustadz ini juga selain sebagai penceramah juga pernah jadi guru. Oh, nah iya. ini guru. Ini saya kenal saat saya bertugas di SMP 6 dan Bapak waktu itu kepala sekolah. Oh iya. Nah, pengalaman guru ini juga yang banyak ceritanya, katanya banyak sekali Bapak ditawarkan untuk jadi kepala sekolah, tapi sering menolak. Iya. Dan kadang-kala kalaupun sudah dilantik, Bapak menghadap lagi untuk bagaimana saya tidak kepala sekolah. Oh, iya. Karena ingin fokus untuk ceramah-ceramah lebih. Itu gimana Ustadz? Sebagai ASN juga tentu banyak juga ya ASN yang juga hari ini penceramah, ada juga yang ini. Ini Ustadz mengatur waktunya, tekniknya bagaimana? Nah, itu ya. Di samping saya sebagai guru PNS waktu itu, saya pertama kali ditugaskan di SMP Muhammadiyah 1. Di situ saya mengajar ke Muhammadiyahan. Oh, ke Muhammadiyah. Ya. Jadi orang Padahal mengajar Muhammadiyah. orang tua saya, keluarga saya latar belakangnya NU. Iya. Tapi saya mampu menyesuaikan. Karena ilmu tentang itu saya tahu. Bahkan saya mendorong anak-anak mendirikan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan saya galakkan lewat dakwah keliling di rumah-rumah siswa. Dan alhamdulillah dengan adanya itu minat orang belajar di SMP Muhammadiyah bertambah. Nah, terus saya sudah berpindah-pindah dari sekolah ke sekolah, kurang lebih setelah 30 tahun ada 10 sekolah tempat saya mengajar. 10 sekolah ya? Ya. Paling akhir tahun 2002 saya terpilih jadi guru berprestasi nasional. Kalau dulu namanya guru teladan. Kalau sejak saya namanya guru
berprestasi yang mengantarkan saya untuk ikut upacara 17 Agustus di Istana Negara. Istana Negara. Ya, Iya. penghargaan itu. Lalu tahun 2010 saya ditunjuk jadi kepala sekolah, kurang lebih 1,5 tahun jadi kepala SMP 6, Negeri 6. Berapa tahun Pak? 1,5 tahun. Oh, cepat ya, 1 tahun setengah. Iya, sama-sama dengan Pak Nur Hadi. Iya. Kemudian saya dilantik jadi kepala SMA Negeri 1, menggantikan Pak Karim. Pak Karim ke SMP 6, saya ke SMA 1. Tapi saya hanya 3 bulan. Saya waktu itu mengundurkan diri karena antara waktu ceramah dengan waktu saya di sekolah sudah tidak bisa diatur lagi. Pernah 3 kali saya memberikan ceramah memakai pakaian seragam dinas keki dan linmas. Iya. Karena pada saat ikut rapat sudah ditelepon, jamaah sudah banyak Pak, sementara ditunggu. Iya. Untuk kembali ke rumah saya tidak mungkin lagi. Iya. Maka saya mengenakan dinas linmas, walaupun dengan tangan pendek. Saya ceramah tapi saya bilang saya mohon maaf. Ini baru keluar dari rapat, bahkan rapat belum selesai saya sudah minta izin duluan. Dan hidup itu adalah pilihan. Makanya saya memilih lebih baik saya mundur dari jabatan kepala sekolah, saya lebih fokus untuk dakwah. Dan alhamdulillah tidak saling merugikan satu dengan yang lain. Karena setelah saya mengundurkan diri dari kepala sekolah, saya punya banyak waktu untuk ceramah. Bahkan terakhir, karena undangan pagi sudah lebih banyak, seringkali saya minta bantuan teman untuk menginfal pelajaran saya. Tapi batin saya kurang bisa menerima. Lebih baik saya memutuskan mundur dari PNS. Saya mengajukan permohonan untuk pensiun dini. Padahal masa tugas saya masih 4 tahun. Dan itulah pilihan yang tepat bagi saya, karena setelah itu ternyata undangan di pagi hari makin lebih banyak melayani umat. Alhamdulillah. Iya, ini Ustadz juga yang kadang namanya fans atau apa. Jadi kadang kalau mau ceramah itu jamaahnya itu mau nunggu Ustadz siapa. Iya. Nah, itu jadi pematik orang. Nah, dan paling banyak kalau Ustadz Mateka, Pak Mateka yang coba ambil yang dulu yang yang agak-agak sejuk, Pak Mateka. Nah, ini kalau di kalangan-kalangan ini ya. Itu Ustadz jadi ini. Nah, banyak banyak fans, banyak juga umat yang itu menunggu Ustadz dalam sisi untuk melakukan ceramah-ceramah di mana-mana. Dan tentu ini umat ini banyak juga yang agak kecewa karena mungkin mengundang Ustadz, tiba-tiba Ustadz sudah diisi dan jadwal ceramahnya mungkin sama, jadi tidak bisa di ini. Nah, sehingga ada banyak juga ustadz-ustadz yang kadang mengutus atau mengganti ini dengan orang lain. Nah, Ustadz kalau ngundang Ustadz itu minimal berapa hari sebelum kegiatan? Begini, memang betul. Kadang mereka mau saya yang ceramah. Iya. Bahkan saya kasih pilihan, ada tidak Pak Ustadz yang kita undang. Lalu saya berpikir, kenapa saya punya ceramah mereka suka? Mungkin karena ada pesan dari Nabi tentang sikap kita terhadap umat. Itu yassira wala tu'asyira, wa basyira wala tunafira, wa tatawa wala takhtalifa. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Dan saling turut-menurutlah, jangan berbantah-bantahan. Kalau saya ceramah, yang saya sampaikan itu amalan-amalan yang mudah dilakukan. Saya tidak mengambil yang susah-susah dan sulit-sulit. Yang amalan sehari-hari, tapi itu inti daripada kehidupan kita. Semisal menjaga kebersihan hati, memperbagus akhlak, menghormati orang lain walaupun berbeda, paham mazhab dan juga keyakinan, lalu menjaga persatuan persaudaraan, nilai-nilai ini. Karena memang agama itu diturunkan juga
itu menjaga nilai yang 5 itu. Pertama, hifzun nafas, menjaga jiwa, jangan membunuh orang. Yang kedua, hifzun nafal, itu menjaga keturunan, artinya jangan berzina. Lakukan yang sesuai syar'i. Lalu hifzul mal, menjaga harta, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara batil. Lalu hifzuddin, menjaga agama. Setiap orang bebas muluk agama dan itu perlu dihargai oleh mereka yang berbeda agama. Lalu ada yang namanya hifzul menjaga kehormatan. Nah, ini semua saya sampaikan, saya rangkum dalam bentuk ceramah. Sehingga ini yang saya sampaikan adalah nilai-nilai yang universal, diakui oleh semua agama, semua manusia dan seluruh bangsa. Sehingga saya bisa terterima. Dan tentang misalnya kalau ada orang yang mengundang saya, lalu apa tips-tipsnya? Sebetulnya tadi itu ikhlas, lalu sabar, tidak boleh mengeluh, dan yang paling penting bagi kita, niat kita mau sampaikan itu apa? Li'ilai kalimatillah libtiga mardatillah, mengangkat nama harum agama Allah dan mencari keridaannya. Jadi niatnya lillahi ta'ala. Gitu. Niatnya ya. Ya, dan tentu di pengalaman hidup seseorang itu pasti ada ada bahagianya, ada senangnya, dan ada juga pahitnya. Nah, tadi dalam berdakwah ini tentu ada juga kerikil-kerikil yang juga mungkin jadi pengalaman pahit buat Ustaz. Nah, adakah pengalaman-pengalaman itu yang itu mungkin bisa diceritakan sebagai motivasi buat teman-teman yang lain? Iya. Baik. Memang dalam berdakwah itu ada senang susahnya. Iya, senang susahnya. Terus terang saja saya lahir dari keluarga orang susah. Ayah saya cuma nelayan miskin, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Waktu masih sekolah, saya lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena lebih banyak menderita daripada bahagia. Maklumlah, nelayan miskin yang tinggal di kampung, mau nyekolahkan anaknya ke kota, waktu itu belum seperti zaman sekarang. Sehingga itu ibu saya kalau saya kirimi surat, minta ini dan itu, misal uang kebutuhan sekolah, kadang surat itu akan dijadikan oleh ibu saya sebagai lenso untuk mengusap air mata yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Kemudian surat itu dibawa ke masjid, ditaruh di bawah sajadah, lalu ibu saya berdoa. Dan alhamdulillah saya jadi begini karena berkat doa ibu saya. Kalau saat saya jadi penceramah, ada pernah yang saya tidak lupa. Ketika saya diundang ke salah satu tempat yang agak jauh, di kabupaten lain, bahkan sudah hampir keluar provinsi Gorontalo. Mereka jemput saya dengan kendaraan umum, lalu saya cuma dikirim di kendaraan itu, dibilang turun saja di jembatan, cari saja ke rumah. Tidak apa-apa, saya ikhlas, saya sabar. Saya diundang untuk ceramah sore, tapi ternyata ceramahnya nanti malam. Sehingga jadwal saya yang malam, saya suruh ganti, batal. Saya suruh ganti orang lain. Masalahnya bukan cuma itu. Selesai ceramah, saya harus disuruh pulang malam itu dengan mencari kendaraan umum. Sementara ini dari tempat yang jauh sekali. Maka tidak ada kendaraan umum malam-malam. Karena dia sudah jam 10 malam. Maka mereka memanggil bus-bus yang besar, yang Len Palu, Makassar. Itu yang mereka panggil. Dan mereka tidak mau karena mereka itu sudah full penumpang. Maka mereka memanggil lagi mobil-mobil pribadi. Sampai ada sebuah mobil, penumpangnya itu semuanya orang Kristen. Mereka paksakan saya harus naik mobil itu. Dan saya diterima. Ketika sudah naik, saya ditanya, dari mana Pak? Saya dari kota. Saya diundang ceramah di sini. Kalau Bapak, kami dari Minahasa.
Saya dan anak-anak saya ini Kristen semua. Pada waktu itu masih masa panas-panasnya tragedi Ambon. Poso, Oh, Poso. Ambon, Ya. dan Poso. Ya. Ya, Poso dan Ambon kan waktu itu. Iya, iya. Ya. Saya bilang, ya Allah, andaikan mereka ini masih dendam dengan tendensi Poso dan Ambon, saya kan cuma sendiri. Iya. Mereka satu keluarga. Bisa terjadi apa-apa. Ya. Tapi ketika saya bertanya, bagaimana Pak? Pak tugas di mana? Dia bilang, saya tugas di Limboto. Kalau di Limboto, saya di ini. Lalu mereka saling baku tanya tentang orang-orang yang dikenal. Ternyata ketemu, dia adalah sahabat dari keluarga saya. Iya, iya. Alhamdulillah. Kemudian saya diturunkan di Limboto. Limboto saya harus mencari kendaraan lagi. Tengah malam. Kendaraan umum tidak ada. Sehingga saya memanggil orang yang sementara duduk-duduk yang sementara santai. Ternyata orang mabuk. Saya bilang, tolong antar saya di kota, nanti saya bayar. Waktu itu ojek belum ada, belum musimnya. Dan saya diantar. Ketika diantar tengah malam itu, dia laju sekali. Dan bau minuman keras ini berembus sampai saya sudah tidak tahan. Saya bilang, ya Allah, kenapa ini begini? Tapi saya berdoa terus, akhirnya selamat. Itu yang tidak pernah saya lupakan selama saya jadi penceramah. Saya seperti barang yang cuma dijemput dan ditaruh di mobil, kasih turun akan di rumah begini, kemudian saya dikirim lagi di mobil yang tidak pantas untuk saya jadi penumpang di situ, karena mobil pribadi keluarga. Iya. Dan rutenya pun bukan rute kendaraan umum, Masya Allah. Iya. Dan saya ikhlas menjalaninya sampai seperti sekarang ini. Tidak sedikit batu cadas dan Richard Pides yang pernah saya rasakan, dan itu sudah saya lewati. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Dan tentu Ustadz, ada juga yang pepatah mengatakan di balik seseorang atau di balik seorang lelaki sejati itu ada perempuan yang hebat di belakangnya. Ini Oh iya, Ustadz, betul. ya, tentu Ya. ini bicara keluarga dan lain sebagainya. Nah, Oh, iya. kalau hal-hal yang berkaitan dengan Ustadz, misalnya tadi pengalaman-pengalaman pahit begitu, ya tentu orang-orang terdekat ya yang Ustadz dimotivasi dan lain sebagainya. Ya. Selama ini siapa yang banyak memotivasi Ya, betul, Ustadz? betul. Tadi saya katakan saya alhamdulillah berhasil karena doa ibu saya. Ya. Tidak lepas juga dari motivasi orang tua yang diberikan. Kata-kata yang sering saya dengar dari ayah saya, kalau kamu mau sekolah dan papa tidak punya uang, papa mau jual celana untuk menyambung sekolahmu. Jadi saya termotivasi untuk dorong. Setelah saya sudah jadi guru, saya memilih seorang wanita yang jadi pendamping, dan saking terlalu banyak memilih, saya nikah nanti umur 33 tahun. Umur 33 tahun. Iya, agak lama memilih dan menyeleksi. Iya. Ternyata yang saya dapat itu, perjalanan hidupnya juga lain. Ya. Mungkin inilah yang namanya jodoh. Jodoh ya. Dia pernah masuk pengangkatan pegawai. Waktu itu kan Gorontalo masih menyatu dengan Sulut. Ya. Dia ikut pendidikan di Makassar, lalu dia ikut kajian-kajian di sana sehingga dia waktu itu sudah berjilbab. Saudara-saudaranya yang lain belum berjilbab, dia sendiri yang berjilbab. Bahkan jilbab waktu itu belum terlalu populer. Iya. Nah, saat itu dia mengajukan permohonan ke Kanwil Sulut sebagai tenaga kesehatan karena dia akademi gizi. Sampai di sana ada seorang pejabat di sana, kabak kepegawaian, mensyaratkan dia harus melepas jilbab. Dia bilang mau disesuaikan ijazah dengan aslinya. Jadi ibu harus lepas jilbab. Apa kata wanita ini, gadis ini? Dia masih gadis waktu itu. Dia bilang, saya mau tapi di kamar mandi. Tapi yang menyaksikan harus perempuan. Kata si kabak kepegawaian itu, dia bilang tidak boleh. Di sini saja supaya bisa teman-teman melihat. Dia bilang, tidak bisa Pak, dalam Islam aurat itu, rambut itu bagian dari aurat. Nanti bisa dilihat orang lain. Dia bilang, tidak, harus dilepas ini. Saking ngototnya keduanya, istri saya ini, cewek ini yang belum jadi istri saya, masih bujang. Dia ingin mempertahankan jilbabnya, tapi ini ngotot ingin mempertahankan, argumennya harus disesuaikan antara
foto di ijazah dengan yang asli. Iya. Akhirnya istri saya bilang, saya tidak Pak, saya tidak mau melepas. Kalau begitu pilih, mau suka jadi pegawai atau mempertahankan jilbab. Ini gadis ini dia bilang, saya mempertahankan jilbab. Kalau begitu tinggalkan berkasmu, silakan keluar. Sampai sekarang dia tidak jadi PNS, hanya karena masalah tidak mau melepas jilbab. Waktu itu dari kantor Dinas Kesehatan Kanwil waktu itu di Manado, dia langsung pergi ke Masjid Ahmad Yani, sholat di situ sambil menangis. Lalu dia berdoa, ya Allah, andaikan ini tidak saya dapatkan, gantikan dengan yang lebih baik. Begitu dia pulang, beberapa tahun kemudian saya melamar dia jadi luar suaminya. biasa. Jadi penggantinya Pak Kiai ya. Ya betul. Iya. Jadi Luar biasa ini. perjalanan hidup. Iya, perjalanan hidup. Ternyata ada satu prinsip yang kita pegang. Iya. Ketika kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah, lalu berhadapan dengan kesulitan, Allah yang akan mencari jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Iya. Ya. Iya, dan Ustadz, nih apa ya? Banyak juga yang apa ya, yang tadi memotivasi ya orang-orang dekat dan juga keluarga, dan tentu juga banyak juga hal-hal yang kita dapatkan itu dalam bentuk misalnya kalau istilah kerennya itu reward, Ya. atau tadi prestasi. Nah, dalam hidup kita ini tentu ada apa ya, prestasi yang prestasi itu kita tidak pikirkan secara atau kita tidak pernah bermimpi sama sekali bahwa umur sekian saya harus begini, umur sekian saya harus begini. Tidak direncanakan, tapi tiba-tiba itu sudah ini. Adakah hal seperti itu terjadi sama Pak Kiai? Ya, betul sekali. Iya. Ya, alhamdulillah karena saya jadi penceramah, maka berbagai macam kalangan yang mengundang saya. Dan alhamdulillah nikmat yang saya tidak bisa lupakan ketika pertama kali saya ceramah di depan Bupati Ahmad Pakaya, Kabupaten Gorontalo waktu itu. Gorontalo, ya, iya. Waktu itu ceramah penyambutan haji. Dan saya bilang sebenarnya saya takut ceramah haji karena saya sendiri belum haji. Tiba-tiba Pak Bupati waktu pidato sambutan, dia langsung bilang, karena Pak Ustadz ini belum haji, takut ceramah haji. Maka insya Allah tahun depan beliau sudah bisa haji. Saya biayai dengan uang saya sendiri pribadi. Alhamdulillah anugerah dari Allah, tidak pernah saya sangka dan tidak pernah saya minta, tapi Tuhan berikan. Setelah itu, karena saya sering diundang Pak Wali Kota Adan dan Bea, sering ceramah di pejabat-pejabat kota. Ketika pejabat kota itu umroh, rame-rame mereka diberi hadiah umroh oleh Pak Wali. Ada kepala dinasnya, ada kabaknya, ada lurahnya, ada imamnya. Saya yang ditunjuk lagi untuk jadi pendamping pembimbing manasik mereka. Alhamdulillah gratis lagi umroh. Iya. Lalu karena saya juga banyak jamaah dan jamaah saya banyak mendaftar di salah satu travel, maka saya diundang oleh travel untuk umrah bersama jamaah saya. Jadi sudah 3 kali ke Tanah Suci sebagai anugerah dari Allah. Kesemuanya gratis. Inilah nikmat yang luar biasa saya rasakan, buat saya bahagia. Jadi kebahagiaan tersendiri itu adalah bisa mencerahkan orang. Saya sendiri dapat rewardnya. Dan kita dapat rewardnya juga. Luar biasa ini. Dan Ustadz, tentu dalam perencanaan hidup ada cita-cita dan mimpi yang setiap orang punya. I have a dream, ya. Aku punya mimpi. Dan tentu dalam Ustadz juga tentu punya impian-impian yang tentu impian-impian itu ada yang terwujud, ada yang tidak. Nah sekarang apa yang belum terwujud dalam kehidupan Pak Kiai? Saya berpikir begini, saya masih muda, saya masih kuat, organ tubuh saya masih berfungsi semua. Tapi kan saya tidak selamanya seperti itu. Suatu saat saya akan lemah, tidak bisa beraktivitas lagi. Maka saya harus menyiapkan kader. Siapa yang akan melanjutkan misi saya? Dan itu kader itu
dari anak saya, dari menantu saya, dari ponakan-ponakan saya sudah mulai latih mereka untuk melanjutkan misi dalam rangka menegakkan agama. Dan saya sekarang tinggal menjadi pembimbing mereka. Saya sudah menyerahkan urusan taman pengajian, madrasah, KBIH kepada mereka. Saya tinggal mengarahkan saja. Masih ada satu harapan yang mungkin belum tercapai. Saya ingin membuat sebuah pesantren, pesantren yang lebih kepada mencetak imam, khotib dan mubalik. Lebih fokus ke situ. Ya, karena itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena itu juga yang dibutuhkan oleh semua masjid. Cuma terkendala biaya tidak ada lahan, tapi untuk membeli lahannya kan perlu duit. Agak mahal ya. Ya, sementara saya sendiri tidak punya modal untuk itu. Dan ke depan saya menanamkan kepada anak-anak saya, jangan mengharap gaji, upah. Karena andai pun kita tidak dapatkan di dunia, di akhirat insya Allah, Allah sudah siapkan. Semarakkan kegiatan keagamaan, terutama pengajian Al-Quran, usahakan lulusan dari TPQ dan Madin itu bisa berdiri di depan mihrab jadi imam, dan bisa berdiri atas mimbar jadi khotib. Karena itu yang dibutuhkan oleh para jamaah. Itu mimpi Ustaz. Bagaimana mencetak generasi yang bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ustadz, baik itu menjadi seorang imam, khotib dan juga mubalik. Ini tentu juga banyak juga sekolah-sekolah yang yang dalam konteksnya dia bersifat Islami, tapi banyak juga keluaran-keluarannya yang juga tidak, jadi ini fokus. Tidak fokus ya, sehingga ini kemudian yang menjadi itu mimpinya bisa ada sekolah seperti itu. Dan ini mungkin bisa jadi semacam catatan untuk pemerintah untuk bagaimana ada sekolah itu, dan ide ini dari Pak Saifuddin Mateka untuk bagaimana mendorong itu. Dan tentu langkah-langkahnya sudah dilakukan Ustadz, misalnya bicara dengan para tokoh-tokoh birokrat kita, pemimpin, mungkin bisa ada yang bisa. Kan dalam Islam ini kalau kita tidak bisa, kita kan punya ide, kita tidak bisa laksanakan, ya tentu kita harus punya rencana selanjutnya untuk mungkin ini bisa diarahkan untuk bagaimana jadi satu kebijakan yang itu mungkin bisa menjadi landasan untuk orang bisa ini. Kalau dalam skala kecil, saya kan dipilih jadi ketua Badan Takmir Masjid Besar Batu Dak Pantai. Di Batu Dak Pantai itu, khususnya di Kampung Kaibulan itu, ada beberapa masjid, kurang lebih ada 6. Kita bikin pelatihan imam dan khotib yang benar, bagaimana sebagai yang benar. Dan kita biayai sendiri. Kita ajak setiap masjid mengutus beberapa orang, kemudian kita latih langsung dengan praktek. Dan alhamdulillah mereka yang kita latih sudah bisa tampil jadi imam, jadi khotib. Jadi dalam skala kecil itu. Saya mau yang lebih besar lagi, biar lebih luas lagi kawasannya, jangkauannya, dan terus menerus secara rutin. Sehingga mereka menjadi khotib profesional, mubalik profesional, dan imam yang profesional. Imam profesional. Ya, apalagi di kampung-kampung. Ya, betul. Karena mubalik kita juga ini semakin banyak juga, mereka juga semakin menua ya. Tentu ini harus ada, kita siapkan ini. Ada regenerasi. Dan regenerasi para mubalik, regenerasi para dai ini tidak hanya harus jadi tanggung jawab Pak Kiai, tapi juga mungkin pemerintah. Nah, mungkin ini bisa kita usulkan ya. Tanggung jawab bersama, karena ini bicara dakwah harus harus kontinu, harus konsisten, harus tetap bergerak, karena ini bicara soal kepentingan umat. Nah, tentu ada pesan dari Pak Kiai kepada pemangku kebijakan kita, pemerintah, mungkin gubernur, bupati, wali kota seprovinsi Gorontalo di podcast ini. Bagus, ini sebagai penutup ini ya. Kami sebagai pembina taman pengajian atau madrasah diniyah cuma berharap kepada mereka yang pegang palu bisa memutuskan, membijaksanai, menetapkan, dan itu
di genggaman tangan mereka kekuasaan itu. Kami masyarakat kecil yang tidak berpunya tentu mengharapkan pada mereka yang berpunya. Semisal pemerintah provinsi, kabupaten kota, coba berilah porsi yang agak sedikit lebih banyak untuk taman pengajian, madrasah diniyah atau sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. Karena kalau dari situ dilahirkan generasi yang beragama, tidak terlalu repot polisi untuk menangkal kejahatan. Apalagi kalau dilahirkan dari penghafal Quran. Insya Allah tidak mungkin mereka yang para penghafal Quran akan berjudi, berzina, minum-minum keras. Malah mereka yang akan mengajak manusia untuk ke masjid, beribadah, beramal soleh, berakhlakul karimah. Jadi investasi jangka panjang mungkin kita investasikan pada pendidikan agama sedini mungkin. Dan yang punya itu adalah tangan pemerintah. Syukur alhamdulillah untuk Kota Gorontalo sudah ada perhatian untuk guru-guru taman pengajian. Di madrasah saya juga ada berapa orang yang dapat honor dari Kesra. Tapi kalau boleh ditingkatkan sedikit, kasihan tak cukup untuk beli sabun dan hand body. Kalau boleh dinaikkan sedikit lah, ditambah kuantitasnya, jumlah orang yang mendapatkan, dan ditambah juga kualitas pendapatannya. Luar biasa. Iya. Dan Ustadz, apa pesan terakhir di program ini? Closing statementnya. Untuk Mimosa Podcast. Alhamdulillah, terima kasih diberi kesempatan untuk tampil pada hari ini. Saya merasa bersyukur, berbahagia bisa ketemu silaturahmi dengan Pak Nur Hadi. Teman di SMP 6 dulu dengan teman-teman grup. Dan hari ini walaupun mungkin yang melihat ini cuma dalam skala kecil, tidak sampai ke nasional apalagi mendunia, tapi paling tidak kita mulai dari yang kecil. Mulailah hari ini dan mulailah dari diri sendiri. Saya berharap apa yang saya sampaikan, kita cerita-cerita santai, hari ini kita ngobrol santai, ambillah, petiklah dari apa yang baik, dari apa yang kami sampaikan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fabashshir ibadiyalladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah." Sungguh bergembira dan berbahagialah orang-orang yang mendengarkan cerita, mendengarkan dialog, lalu dia memetik hal-hal yang baik dari dialog itu, lalu dia amalkan sehingga itu akan menyelamatkan dia. Mudah-mudahan dari podcast kita hari ini ada sesuatu yang positif yang kita ambil manfaat. Mungkin semangat nasionalisme, patriotisme mencintai tanah air, semangat bertasamuh saling toleransi, lalu keikhlasan kita dalam mendakwakan Islam, lalu menjaga diri kita sebagai penceramah dengan figur sebagai teladan bagi umat, itu kita menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dan inilah yang dapat sampaikan sebagai penutup pada hari ini. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton podcast ini, dan bila ada hal yang kurang berlebih mohon dapat dimaafkan. Hanya ini sebatas kemampuan sebagai manusia yang punya banyak kelemahan. Andaikan ada kelebihan-kelebihan, itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Makasih Pak Nur Hadi. Kasih teman-teman. Oke, luar biasa. Pemirsa, kata para filosof bahwa ada 3 hal yang ada dalam negeri ini, bila mereka kita sudah rangkul maka tentramlah negeri ini. Yang pertama, mereka adalah para guru, yang saya kira para guru ini juga terus mencetak generasi. Yang kedua, mereka adalah para tokoh pemimpin, karena lahir di tempat mereka inilah, di tangan mereka inilah seluruh kebijakan dan masa depan satu negeri itu ditentukan. Dan yang terakhir adalah seorang ulama. Jadi saya kira 3 hal ini yang perlu juga dilakukan, dan saya kira tadi kita sudah berbincang dengan salah satu tokoh ulama Gorontalo. Beliau adalah Pak Kiai Haji Saifuddin Mateka, yang saya kira sudah memberikan beberapa petuah dan juga pengalaman hidupnya, dan semoga pengalaman hidupnya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan tentu program ini adalah program yang selalu berpegang pada motto
inspiring people, people inspiring. Mari kita saling menginspirasi antara sesama orang dan kita menjadi orang yang menginspirasi banyak orang. Saya kira ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.